Oke, selamat datang di video pembelajaran web development. Jadi, di video sebelumnya kita udah buat nih bagian front end untuk sign in sama sign up. Nah, di video kali ini kita lanjutin, kita lengkapi dulu bagian si back end-nya gitu ya. Jadi di sini kita langsung aja ya, kita pergi ke API gitu ya. Kita buat folder dulu. Nah, jadi gini, kan untuk si sign in sama sign up itu hubungannya dia tabelnya sama tabel users gitu ya. Nah, jadi oh ya, tipsnya juga untuk API itu untuk penamaan. Jadi penamaan folder, kemudian penamaan filenya itu biasanya akan mengikuti aturan dari CRUD gitu, yang mana diambil dari tabel. Jadi misal ini kan sign up ya, walaupun kita buat untuk sign up, mungkin alangkah baiknya kita buatnya itu gini. Jadi user, kemudian di dalamnya ada file, kita kasih nama create.js. Yang mana di sini adalah fungsinya untuk create user. Yang mana untuk create user itu kan otomatis sama dengan sign up, gitu ya. Oke, jadi di sini kita akan buat untuk si create-nya di sini, gitu. Oke, di sini kita uh, gini. Jadi ini diambil dari hello.js ya, teman-teman juga tahu juga. Oke, jadi dari export default ini, pertama kita kan untuk create berarti kita butuh database ya, of course. Jadi kita buat dulu variable db require titik-titik slash titik-titik slash titik-titik slash, kita masuk ke lib slash, kita ke db gitu. Oke, kemudian di sini oke, jadi untuk si form yang udah kita buat itu kan dia bentuknya yang server, yang SSR ya. Jadi yang mana renderednya itu di server gitu, bukan di sisi klien gitu ya. Bukan client side rendering tapi server side rendering gitu. Jadi ciri-cirinya apa? Sama kayak di video-video sebelumnya. Jadi untuk bagian sign in sama sign up di sini kita pakai form nih. Nah, nanti di sini ada oh ya, di sini belum tambahin ya. Di sini method kita isi dulu juga ya. Post gitu. Jadi metodenya post. Nah, di sini pakai form kayak gini, kemudian kita kasih nanti action juga. Tapi nanti dulu di sininya nanti dulu ya. Nah, yang penting metodenya post kemudian ada action, yang mana itu adalah cara SSR atau server side rendering. Kalau misal cara CSR atau client side rendering itu yang dari React.js tuh, yang mana nanti kita butuh use state, use effect, kemudian kita di dalam situ nanti kita kirim data dan lain sebagainya. Tapi di sini kita akan pakai server side supaya lebih ringan gitu aplikasinya. Karena untuk login dan autentikasi juga nggak butuh klien yang handle, tapi langsung di servernya aja sekalian gitu ya. Jadi kita buatnya di sini gitu. Nah, karena dia kita pakai form, nah di sini yang pertama adalah kita perlu methodnya. Jadi gini, if tanda seru gini, request dot method sama tidak sama dengan post gitu ya. Nah, kalau misal nggak sama, oke gini aja deh. Kalau sama gitu ya. Jadi kalau misal metodenya benar sama, nah di dalamnya kita minta nih request body dot. Nah, di sini namanya diambil dari mana? Request dot body, kemudian namanya gitu. Sorry, nggak gini. Variable untuk ini kan create ya. Kita punya email, kemudian di sini request.body.email. Nah, tulisan email di sini dari mana? Itu kita dapetin di ini ya, buat ngingetin teman-teman juga. Bagian sini, di bagian input name. Nah, email, password, username. Jadi, name di sini itu nanti dia akan ke bawah waktu pada saat kita sign up atau klik tombolnya, dia akan nyantol di sini gitu. Jadi, pastiin teman-teman ingat nih, di sini tuh body namanya apa gitu, email atau password atau apa gitu. Oke, kemudian selanjutnya ada password ya, request body password, kemudian variable username, request body username, kemudian ada variable bio, bio itu request body bio.
gitu. Oke, ini bio, jadi udah semua ya sampai bio. Oke, di sini jadi kalau misal post, kita ambil data-datanya, kemudian yang dilakukan adalah kita masuk ke database-nya. Jadi db.query. Jadi kita buat query-nya di sini gitu. Query-nya adalah kita pakai tanda yang sebelah angka satu ya, lagi-lagi di sini insert into user tabel, nama tabelnya itu users, ada s-nya jangan lupa, users gitu ya, insert into tabel users. Sebentar, ini kita tutup dulu, users, kemudian di sini gini ya kalau nggak salah, kemudian di sini adalah itunya, jadi user underscore id oh kita user id nya nggak usah ditulis berarti, user underscore email, ya user underscore email, kemudian user underscore password gitu. Jadi insert into user password, value nya, atau ini enter deh, value nya itu gini. Nah, value nya di sini kan kita pakai berarti email sama password gitu ya. Nah, ini untuk si query-nya gitu. Kemudian kita kasih koma, callback. Jadi setelah query itu apa yang dilakukan gitu. Di sini ada dua gitu ya, kayak biasa. Di ada error sama datanya gitu. Nah, di sini oke, agaknya lumayan gak karuan ya karena ini. Bentar. Yaudah, ini kita kesamping aja deh. Ini, nah ini kita buat dia di sini. Oke, jadi apa yang dilakukan kalau if error gitu ya. Di error tuh ini ya. Jadi kalau misal error, apa yang dilakukan gitu. Nah, kalau misal error yang dilakukan adalah kita console.error membuat akun baru titik dua. Ini lupa, kita pakai angka satu, yang sebelah angka satu kayak biasa ya. Sampai sekarang saya masih lupa gitu namanya apa, tapi belum cari juga namanya apa. Di sini kita kasih error.stack gitu. Nah, ini kalau if error. Nah, kalau setelah console log gitu, kita return apa nih ke usernya, tapi kita buat ini dulu aja ya. Oke, ini kalau error. Kalau berhasil, yang dilakukan adalah kita melakukan query lagi. Jadi query untuk membuat si username sama bio-nya gitu. Jadi kayak gini, username password, si ke profile gitu ya. Oke, kita lihat di bagian sini itu kayak apa gitu. Oh ya, sebentar, kita cek dulu. Kalau misal kita insert di sini tes, kemudian ini bio. Kalau yang si ID kan kalau nggak diisi dia integer kan, otomatis nambah. Kalau misal di sini nggak ada file, kalau kita go insert into, oh ya kalau profile kita harus ini deh, sorry. Misal kita pakai, udah kita buat sama deh, tes, terus ini bio gitu. Dan kita klik go. Have default warning, profile doesn't have a default value. Oke, berarti kita harus masukin si profile bio-nya gitu ya. Oke, berarti sini kan null, terus ini bio 2. Dan di sini dia error. Oke, kita coba ke structure-nya lagi. Untuk si picture dari profile, kita buat dulu. Kita change. Kita buat supaya dia nggak apa-apa kalau null gitu. Save. Jadi, nah kalau misal ini yes, jadi kalau misal kayak kasusnya kayak tadi nih, kita querying. Kayak misal kayak gini. Kemudian kan kalau misal yang ID kan dia kita setting auto increment. Jadi walaupun kita di sini nggak isi itu nggak masalah. Meskipun dia nullnya itu no. Tapi kalau misal kayak long blob itu kan dia
nggak auto increment kita settingnya. Jadi kalau misal kosong dan nullnya ini nol, nanti akan error. Jadi biar nggak error, nullnya kita setting yes dulu. Jadi untuk gambar itu bisa kosong gitu, bisa dibilang gitu. Oke, jadi di sini query insert into profile gitu ya. Jadi kita sambungin langsung aja di sini gitu ya. Profile di sini itu untuk profile ada sebentar kita ke browse. Nah, untuk profile kita profile aja kan enggak ya. Kita langsung profile underscore name, kemudian picture enggak, profile underscore bio. Nah, gini. Di sini kan ada data ya. Oke. Nanti profile bio. Nah, kemudian selanjutnya adalah user underscore ID. Gitu. Oke, kemudian di sini user underscore ID value. Nah, untuk value-nya adalah kita ambil dari username. Di sini masih profile name ya, tapi maksudnya username, sorry. Ini username. Kemudian di sini bio. Jadi profile name, bio sama user ID ya. Jadi kan di sini kita udah username udah, bio udah. Nah, yang terakhir untuk si bio itu didapat dari mana? Didapatnya dari sini gitu. Jadi kan kita query ini insert itu kan dia ngasilin data nih. Nah, kita pakai si datanya. Jadi bisa kita buat kayak gini, variable ID adalah data dot gitu. Jadi oke, kalau nggak gini deh, kita coba console.log si data gitu. Kita cek isi data itu kayak apa gitu ya. Jadi ini kita cut dulu. Nah, isinya adalah console log data. Kemudian di sini kita masukin ini. Kita kirim. Ya udah gini aja nggak apa-apa deh. Nah, ini kita save dulu. Oke, sudah. Nah, kita di sini bisa coba ya. Kita masuk ke atau ya kita coba langsung aja ke sign up ya. Nah, kita masukin ke form di sini, actionnya sih sign up gitu. Di sini action, nah kita slash API slash user slash create gitu. Jadi kita masuk ke API user create, class name-nya oke, nggak usah. Nah, gini methodnya post gitu. Nah, ini kita save. Oke, kita coba ya apakah ada muncul error atau enggak di bagian sign up. Kita refresh dulu. Nah, di sini kita coba isi tes api@gmail.com password API. Username adalah tes API. Bionya ini adalah bio milik username tes API gitu ya. Nah, kemudian di sini tombol sign up-nya kita coba klik gitu. Kita klik sign up. Nah, di sini udah sampai masuk ke Jondo gitu ya. Kemudian berhasil terhubung ke database, error membuat akun baru, you have an error in your SQL. Oke, di sini muncul error ya. Coba kita cek di database-nya juga. Ke bagian users. Di sini ya, di sini nggak tambah ya. Harusnya kan sign up tuh dia uh, create.js insert into users nih. Tapi di sini error juga. Dan di sini undefined. Gitu. Jadi kita cek dulu di sini requirement to your MariaDB server version, lalu syntax to use near at gmail.com password API at line. Oke, sebentar di sini. Kan untuk username kita masih belum pakai juga ya sama bio. Kemudian di sini user email sama user password. Oh ya, sorry. Kita kasih petik nih di antara ininya, jangan sampai lupa. Kenapa? Karena memang kita tipenya kan varchar tuh. Dia kan harus dikasih string kalau varchar ya. Ini kita save lagi. Oke, udah compiled. Oke, di sini belum ada yang berubah.
Oke, ini kita keluar lagi ya ke sign up. Nah, di sini kita coba lagi tes API gmail.com, tes API 123. Username-nya adalah tes API. Ini adalah bio dari username tes API. Gitu. Kemudian kita klik sign up. Oke, masuk. Di sini masih ada sedikit error ya. Unknown column user underscore email. Jadi user underscore email tuh nggak ada kolomnya. Oke. Ternyata masalahnya adalah di sini saya memasukkannya L-nya double ternyata. Jadi di sini user email L-nya 2. Oke, kita kasih satu lagi di sini. Oke, di sini agak repot juga ya, di sini L-nya double gitu. Oke, mungkin yang dibenerin di ini aja ya. Di bagian sini user email kita change. Yang diganti adalah namanya. Kita hapus L-nya 1, kita save. Nah, L-nya 1. Oke, salahnya di situ sekarang. Oke, kalau udah kita coba sekali lagi. Harusnya sekarang udah bisa nih. Kita masuk ke sign up. Ini udah compiled. Tes API, tes API 123, tes API. Ini adalah bio-nya username tes API gitu. Ini kita klik sign up. Nah, sekarang udah bisa nih, berhasil. Kemudian oke, packet dan lain-lain sebagainya. Ini itu console log dari si data ini ya. Data yang baru aja dibuat console lognya itu adalah oke, packet dan bla 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 bla. Gitu. Nah, di sini udah masuk sini. Kalau kita cek di sini di browse. Nah, di sini udah muncul ya user ID 3, tes IP, user emailnya ini, kemudian passwordnya di sini gitu. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat ternyata dia field count, affected rows, insert ID 3 gitu. Jadi di sini insert ID 3, di sini 3 ya. Jadi isi dari si data gitu. Kalau misal data itu berarti insert ID gini kali ya. Kita coba nih insert ID. Kita ngikutin yang di sini nih. Ini kan objek nih. Kita coba ambil yang insert ID di sini. Gitu, jadi kita save. Kemudian di sini kita coba buat lagi. Oke, kita ke sini lagi. Sign up. Nah, di sini saya pengen ngecek nih apakah data itu insert ID atau oket paket gitu. Kalau misal bisa, kita bisa pakai nih insert ID-nya. Kita tes API 2. Kemudian password tes API 2. Username-nya tes API 2. Ini bio tes API 2. Kita klik sign up. Nah, di sini kita dapat angka 4. 4 itu dari mana? 4 itu dari si ID yang di sini. Kalau ini misal kita refresh ya. Nah, di sini 4 nih di sini ID-nya. Insert ID juga di sini gitu. Oke, misal ini kita hapus coba ya. Kita klik delete. Oke, langsung kehapus ternyata. Kita ke browse kan udah nggak ada nih. Sekarang ini kan 4 tadi. Nah, sekarang berarti harusnya kan data selanjutnya itu di auto increment dia adalah 5 gitu ya. Atau coba ini kita matiin dulu deh servernya. Jadi di sini kenapa saya matiin? Jadi sini pingin coba ngetes nih. Apakah insert ID, jadi ID yang di sini itu memang ID yang kita buat di sini gitu, user ID ini gitu. Jadi kita matiin dulu, kita hapus, kita coba npm run dev gitu. Oke, kita masuk lagi ke localhost. Kita geser, tunggu ini selesai. Nah, kita ke sign up. Nah, oke, jadi untuk bagian sign up kita coba sekali lagi. Tes API 2, tes API 2. Tes API 2 ini adalah bio milik username tes API 2 gitu. Nah,
Jadi kan tadi udah kita matiin nih. Kemudian di data sini juga berarti harusnya sekarang munculnya adalah 5 nih. Kita klik sign up. Nah, oke, di sini kita dapat angka 5 ya. Dan juga di sini kalau kita reload, nah kita dapat angka 5 gitu. Jadi kita bisa pakai di sini data insert ID-nya gitu. Jadi ini kita hapus, kita buat variabel ID sama dengan data insert ID. Nah, kemudian di sini baru kita bisa pakai ini gitu. Query insert into profile. Nah, value di sini adalah kita ambil dari ID gitu. Isinya kan 5. Nanti maksud profilnya yang mana nih? Nah, itu dia akan ngikutin gitu. Jadi insert into profile bla 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 bla. Oke, udah. Di sini kita error sama data. Gini. Nah, if error, kita kasih console error, error membuat profile dari user ID titik 2 ID. Kemudian titik 2 lagi. Nah, di sini kita kasih stacknya lagi air.stack. Jadi lagi-lagi supaya kelihatan nih error-error kayak gini yang kayak gini tuh muncul gitu di konsol kita gitu. Oke, ini kalau error, nah kalau enggak di sini berarti udah nih kita udah buat semua. Responnya adalah oke. Kita berarti kan perlu nge-redirect tuh. Jadi kita coba cek ya di sini form validation. Nah, di sini kita res.statusnya itu adalah 200, jadi oke. Kemudian kita perlu nge-redirect gitu ya. Coba di sini ada nggak? Forms type uh, response helper. Nah, di bagian response helper, nah kita ada yang redirect gitu. Status, kemudian JSON. Itu kalau yang JSON. Tapi kalau misal redirect tuh ada mana? Ini itu send.json status JSON. Ya udah, kita langsung aja ya. Redirect. Jadi kita arahin ke mana gitu ya. Arahnya kemana? Kita slash sign in gitu. Jadi kalau udah berhasil, kita langsung arahin ke halaman sign in gitu. Oke, sekarang kita coba ya. Di sini kan variabel udah. Oke, kita coba kita ke sign up lagi gitu. Nah, di sini kita akan coba dummy@gmail.com. Dan passwordnya adalah dummy123. Usernya adalah dummy. Bionya ini adalah bio milik dummy. Nah, di sini kita akan coba kita klik sign up. Nah, oke, ini never. Nah, kita masuk ke halaman sign in nih, mengikuti yang berdasarkan di sini. Gitu. Jadi berhasil di sini. Nah, kemudian kita cek. Pertama kita cek di bagian user. Di sini ada ID yang ke-6, dummy@gmail.com, kemudian ada dummy. Kemudian selanjutnya kita ke profile. Oke, di sini yang profile nggak ada S-nya ya, sorry. Oke, di sini kita ubah deh nanti. Nah, di sini ini untuk yang profile ya. Coba kita cek. Oke, profile bio, profile ID kan keempat. Ini oke, di sini dia belum masuk ya datanya. Oke, berarti ada sedikit masalah gini untuk si bagian profile karena datanya harusnya di sini insert tuh dia masuk gitu, tapi di sini dia nggak masuk gitu. Jadi kita coba cek dulu ya. Di sini profile, sekalian kita benerin dulu deh. Jadi profile, no. Kita ke IG clone. Nah, sini profile kita bisa diedit nggak? Nama ininya tidak bisa ya.
Oh ya udah, biarin aja profile ya. Nggak harus juga soalnya. Oke, di sini ada profile, tapi untuk nama underscore bio ini ada yang salah tadi. Kita coba profile bio, di sini user ID, value-nya. Oh ya, lagi-lagi kita lupa pakai petik nih di sini. Sorry. Kita kasih petik, petik di sini petik, petik. Kemudian untuk ID enggak, soalnya kan ID itu angka dia ya. Oh, di sini kenapa tadi errornya nggak muncul karena E sama D-nya nggak ini. Kita masukinnya E harusnya. Nah, di sini E. Kita save ya. Nah, oke, kita kembali ke coba ke sini users-nya. Kita hapus si dummy. Kita hapus. Kemudian tes API 2 juga kita hapus. Karena ini kan tes API juga kita hapus. Nah, jadi kan di sini dua di profile tuh ada. Oh, ini yang satu agak aneh ya. Kita hapus aja deh. Nah, gini. Oke, kita coba lagi. Oh, untuk input nih ke sign up. Jadi di sini udah dibenerin ya tadi stack-nya itu salah tadi. Yang pertama di sini errornya itu salah. Kemudian yang kedua saya notice gitu kalau salahnya itu bagian sini gitu tadi. Nah, di sini kita coba lagi. Dummy@gmail.com dummy 123 sorry. Di sini dummy ini adalah bio milik si dummy. Gitu. Kemudian di sini kita klik sign up. Nah, di sini berhasil terhubung ya sama. Di sini untuk halaman redirectnya udah benar, kita coba di users-nya. Di sini kita udah ada dummy ya. Tadi juga udah benar, kita coba yang profile. Nah, di sini udah muncul nih. Ini adalah bio milik si dummy, kemudian dummy. Nah, dia ngarahin ke user ID yang ini dummy@gmail.com gitu. Jadi udah benar nih untuk si bagian create atau insert si user plus profile gitu ya. Jadi dia otomatis jadi satu juga di sini ya, by the way. Gitu. Jadi untuk halaman create atau registrasi itu udah jadi gitu. Nah, selanjutnya adalah kita buat bagian si halaman user gitu ya. Nah, maksudnya untuk si login gitu. Tapi karena videonya udah lumayan panjang ya sekarang, jadi kita udahi dulu untuk bagian eh autentikasi ini gitu. Jadi untuk video kali ini kita registrasi. Nah, di video selanjutnya kita akan buat untuk bagian si sign in-nya itu. Jadi kita akan pada saat kita isi di sini, itu nanti kita akan mencocokkan dengan yang ada di database, kemudian kita akan masuk ke halaman index gitu ya. Nah, nanti di bagian sini kita tampilin dulu aja keterangan atau data-data mengenai si user gitu. Sebatas itu aja dulu. Nanti kalau udah tahu caranya kan kita bisa eh, tinggal mengikuti gitu sesuai kebutuhan gitu. Tapi itu untuk video selanjutnya. Jadi untuk video kali ini cukup sekian dulu. Terima kasih.